Halo Sobat Kultai, kali ini saya berkesempatan untuk mereview HP daily driver saya, yaitu adalah iPhone 13, yang dimana ini sangat terasa worth it banget jika kalian ingin memiliki di tahun 2025. Terlebih lagi iPhone 16e atau 16 itu keluar yang membuat HP ini terasa lebih worth it untuk kalian miliki di 2025. Kalian penasaran dengan spesifikasinya? Tonton video ini sampai habis. Ya, sekarang kita pindah ke spek singkat, yaitu adalah HP ini menggunakan Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer dan juga dipadukan 6.1 inch Super Retina XDR OLED yang menurut gue warnanya itu cukup news lah ya. Sudah dibekali dengan stereo speaker, dia sudah support IP68 support dan NFC support juga. Dia memiliki capability di MagSafe dan ultra wideband yang sangat dibutuhkan sekali untuk di iPhone zaman sekarang. Baterainya itu di 3240 mAh dan sudah support fast charging. Ya, untuk karakteristik dari layar OLED ini benar-benar cakep banget, tajam, warnanya dalam, dan apalagi dia juga tersedia fitur True Tone yang membuat pengalaman di HP ini cukup memuaskan. Ya, untuk masalah sinyal, kebetulan HP saya ini Inter LLA dan saya sudah mencoba semua beberapa jenis provider dan sampai saat ini masih cukup aman. Ya, berikut adalah sampel video dari iPhone 13 ini. Bener-bener tajam banget warnanya, OLED-nya. Dari segi warna cukup vibrant dan ini saya juga ngeliat ya dari beberapa point of view, layarnya juga masih tetap bisa dilihat dengan jelas. Ini BTW saya zoom, detailnya itu bener-bener saya suka dan kalau misalnya gelap tuh OLED-nya beneran dalam. Jadi menurut gua layar OLED di iPhone ini cukup apik, men. Ya, hal yang saya suka dari iPhone tuh dari dulu adalah dari segi biometricsnya, terutama Face ID. Ini bener-bener dari zaman iPhone X tuh bener-bener cepet dan cukup akurat. Dan juga Apple memperhatikan detail-detail kecil yang sangat berguna. Kalian dapat membuka iPhone Anda dengan menggunakan Face ID walaupun kalian menggunakan masker dan kacamata. Dan itu adalah detail yang cukup berguna. Good job Apple. Ya, sekarang kita pindah ke sektor kamera. Untuk kamera mainnya, dia menggunakan 12 megapiksel f1.6 dengan focal length 26 mm. Dia lensanya udah termasuk wide, dia udah terdapat dual pixel PDIF dan menggunakan sensor shift OIS atau Optical Image Stabilization. Ya, sekarang kita move ke lensa ultrawide yang beresolusi 12 megapiksel f2.4 dengan field of view sekitar 120 derajat dengan focal length 13 mm. Dan menurut gue ya, field of view segini sudah lebih dari cukup untuk kalian instastory. Ya, sekarang kita pindah ke selfie kameranya yang beresolusi sama yaitu 12 megapiksel f2.2 dengan focal length 23 mm. Focal length segini menurut gua gak terlalu dekat, gak terlalu jauh. Jadi cukup pas lah untuk di iPhone 13 ini.
Oke, ini hasil video dari iPhone 13 di 1080p 60 fps. Ini untuk dynamic range-nya bagus banget sih, Om. 1080p ini ada stabilisasinya. Ada tapi dikit banget. Kita coba di 4K 30 ya. Seharusnya sih lebih stabil. Kita coba attention to detail. iPhone emang tajam pisan. Emang gue suka banget sih karakteristik iPhone ini. Ya, ini untuk kita di 1080p ini kita bisa pindah ke lens ultrawide ya. Ya, tuh. Ultrawide juga agak jomplang banget, bagus. Detailnya masih oke. Kalau kita di touch dynamic range, ya kalau kita touch ke langitnya emang sini nggak nangkep sih. Tapi kalau kita touch bawahnya loh, dynamic range masih dapat, ini masih dapat. Jadi oke banget. Kita coba pindah ke 4K 30. Oke, ini di 4K 30 fps gimana hasilnya? Kita detail lagi, kita lihat detailnya di 4K gimana, copy in 4K. Dan di 4K 30 ini kita bisa tetap pindah ini ya. Dan di semua lensa dia bisa pindah ke ultrawide. Ini juga bisa pindah ke ultrawide. Tapi emang lebih smooth di 60 sih. Oke, ini attention to detail. Kita coba lihat stabilisasi. Ya, stabilisasinya ada. Kita boleh bawa jalan. Tapi yang gue rasa ya, yang gue lihat dari viewfinder ya, stabilisasinya pixel tuh bagus. Tapi emang viewfinder pixel tuh menurut gue hasilnya lebih jelek kalau di viewfinder ya pixel. Tapi di hasilnya lumayan bagus. Kalau iPhone ini dari viewfinder-nya udah oke, apalagi hasilnya kita lihat. Ini di 4K 30, attention to detail. Kita coba zooming. Bagus banget dia menghasilnya. Dan dia maksimalnya tetap ya di 4K 60 fps depan belakang. Jadi udah rata kanan banget selain ke Samsung. Jadi gue suka banget iPhone tuh di situ guys. Kali ini kita coba mode sinematiknya yang gue suka, yang ada di iPhone 13 ini. Menurut gue sinematiknya cukup rapi dari segi pinggir-pinggirannya. Kita coba untuk melawan ini ya, membelakang saya. Hasilnya biar lebih bagus. Oh ya, hasilnya cukup bagus, bokehnya pas, dan dia cepat juga ya kalau ngatur. Dan smooth sih, gue ngeliatnya smooth banget sih. Cukup bagus sih menurut gue sih iPhone ini hasil kualitas sinematik. Karena gue ngambil HP ini karena ada cinematic mode, jadi ya kurang lebih bagus sih hasilnya. Dan gue puas banget dengan hasilnya. Thank you. Ya, ini adalah hasil dari video iPhone 13 di resolusi 4K 60 fps. Gimana hasil kamera selfie camera menurut gue ya, iPhone kalau dalam cahaya yang pas sih masih jauh lebih bagus dibandingin Android. Mungkin head-to-headnya sama Samsung, karena sama Pixel fotonya masih bagusan Pixel. Tapi kalau misalnya video masih belum ada yang ngalahin. Namanya cakep banget, dia natural banget. Ini by the way gue pakai report. Ini ada hasil singkatnya lah ya untuk selfie kameranya di resolusi yang mentok rata kanan di 4K 60 fps. Kalian rate kondi mic-nya gimana? Apakah bagus? Menurut gue saya sih bagus ya kan. Thank you. Surprisingly mode sinematiknya bisa di kamera depan dan belakang. Dan mungkin di kamera depan dia tidak terlalu rapi ya, tapi kamera belakang sih masih cukup bagus ya. Jadi kita coba pindah ke pohon. Ya, ini pindah ke pohon dan gue pindah ke muka lagi, pohon lagi, dan muka lagi. Untuk perpindahannya sih sama sih, depan belakang tuh smooth banget, gue suka. Tapi mungkin kalau yang depannya ini dia kurang rapi di bagian sini. Mungkin karena terlalu banyak objek. Mungkin kalau gue rada jauh mungkin masih bisa. Tapi cocok sih, ini apalagi untuk kalian yang suka bikin short movie, bagus. Tapi ya kalau iPhone 13 ini dia cuma bisa di 1080p 30 fps sinematiknya. Jadi kalau misalnya mau yang lebih advance, mungkin bisa diambil di iPhone 14, dia bisa 4K 30 atau 24 fps gitu. Dia pasti lebih advance kalau cinematic mode. Tapi kalau
Di iPhone 13 ini udah ada sinematik kayak begini ya, apa boleh buat, cukup bagus juga sih di hasilnya. Satu kata untuk gaming performance di HP ini adalah terbaik karena walaupun layarnya masih 60 Hz, tetapi chipset yang dibekali yaitu A15 Bionic di tahun 2025 ini menurut saya masih sangat overkill. Berdasarkan pengalaman saya pernah menggunakan iPhone 12 dan 11 ketika dihajar bermain game Mobile Legends ini secara konstan atau lama. Saya mengalami kejadian yang tidak terlalu pede di iPhone 12 dan 11 saya jika tidak menggunakan pendingin, mau baik pun cooler ataupun kipas. Nah, semenjak saya menggunakan iPhone 13 ini, saya merasa pede untuk bermain game Mobile Legends secara konstan dan cukup lama ya. Saya pernah sampai 10 game dan HP-nya tergolong dari segi suhu masih cukup adem. Dan dari segi frame rate-nya masih cukup average sekitar 60, jadi masih sangat lancar banget. Makanya di HP ini saya memiliki kesan yang cukup baik. Ya, kita akhirnya sampai ke bagian kesimpulan dari iPhone 13 ini. Kenapa saya mengatakan bahwa iPhone 13 ini adalah iPhone 16e killer? Karena ada beberapa fitur di iPhone 16e tidak ada dan di iPhone 13 ini ada. Contohnya seperti MagSafe dan tidak hadirnya kamera ultrawide di iPhone 16e. Jadi menurut saya ini HP bisa jadi pertimbangan jika kalian ingin mengambil iPhone 16e. Ya, mungkin segitu aja video dari saya dan stay tune for next video. Bye-bye.